Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video ini kita akan membahas mengenai kenapa sih frekuensi itu penting untuk dipelajari dan apa nanti sebenarnya tujuan dari simulasi frekuensi ini. Jadi seperti yang kita tahu ya, semua hal yang ada di sekitar kita itu pasti bergetar. Bayangkan seperti alat-alat musik, kemudian kita mengendarai mobil dengan ban yang tidak seimbang. Kemudian pesawat bergetar saat pilot itu menghidupkan mesin, atau getaran di bawah kaki kita ketika kita berada di dekat dengan rel kereta saat kereta sedang melintas. Nah, biasanya getaran itu merupakan hal yang tidak baik atau hal yang buruk, tetapi seringkali tidak dapat kita hindari. Hal ini dikarenakan getaran dapat menyebabkan melemahnya struktur secara bertahap dan kerusakan logam akibat fatigue atau kelelahan pada struktur komponen-komponen yang bergetar. Nah, getaran juga erat kaitannya dengan frekuensi. Pada dasarnya, getaran tersebut melibatkan gerakan yang berulang. Frekuensi sendiri didefinisikan sebagai banyaknya siklus dalam periode waktu tertentu. Satu siklus per detik setara dengan 1 Hz. Makanya frekuensi itu biasanya satuannya adalah Hz atau berapa banyak siklus tiap satuan waktu ya, atau tiap 1 detik. Nah, objek yang bergetar mungkin bisa memiliki satu atau beberapa natural frekuensi atau frekuensi pribadi. Frekuensi pribadi biasanya erat kaitannya dengan massa atau kekakuan dari suatu objek ya. Sehingga natural frekuensi suatu objek itu dapat diubah dengan mengubah properti dari objek tersebut. Jadi untuk mengubah natural frekuensi itu dapat dilakukan dengan cara seperti mengubah panjang, ketebalan, atau bahan dari objek tersebut. Nah, biasanya konsekuensi yang paling berbahaya itu terjadi pada produk-produk yang digerakkan oleh daya penggerak atau power driven device. Seperti contohnya alat-alat yang digerakkan dengan motor listrik misalnya. Jika putaran motor tersebut menghasilkan frekuensi yang mendekati atau bahkan sama dengan komponen-komponen yang ada di sekitarnya, maka dapat menyebabkan komponen tersebut tereksitasi dan bergetar dengan sendirinya atau istilahnya terresonansi. Jadi ketika getaran menyebabkan resonansi itu pada suatu komponen, maka komponen tersebut rentan mengalami kegagalan atau kerusakan atau umurnya berkurang. Biasanya simulasi frekuensi itu dilakukan untuk menghindari eksitasi pada struktur pada salah satu natural frekuensinya yang dapat menyebabkan resonansi. Jadi dalam merancang sebuah produk itu seorang engineer harus merancang agar resonansi itu tidak terjadi selama produk tersebut beroperasi. Nah, ini adalah tujuan utama dari analisis frekuensi. Atau dengan kata lain, sebuah komponen itu harus dirancang dengan natural frekuensi yang berbeda jauh dengan frekuensi dari sumber daya penggeraknya agar tidak terjadi resonansi. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu kasus contoh penggunaan simulasi frekuensi pada alat ini ya, salah satu alat power driven device yaitu reciprocating saw atau gergaji mesin ini. Jadi gergaji ini digerakkan oleh motor penggerak ini. Nah, tentunya untuk alat seperti ini kita harus menghindari getaran-getaran yang berlebih yang diakibatkan oleh motor penggerak ini. Jadi ketika kita pakai itu sebisa mungkin tidak menyebabkan cedera kepada pemakainya akibat getaran yang terlalu besar. Jadi untuk kasus ini yang akan dianalisa yaitu bagian komponen internal yang berwarna biru ini. Nah, ini nanti dilihat berapa frekuensi pribadinya dan dimodifikasi agar frekuensi pribadi pada komponen berwarna biru ini jauh dari frekuensi yang ditimbulkan oleh motor penggeraknya. Nah, di sini. Nah, setelah disimulasi itu untuk komponen ini itu memiliki ini ya frekuensi sekitar 124 Hz. Nah, jadi ketika dia tereksitasi pada frekuensi 124 Hz ini, komponen ini akan bergetar ya di bagian ujung ini.
yang berwarna merah ini. Nah, ini getarannya besar di bagian sini, sehingga komponen ini perlu kita modifikasi supaya getarannya akan berkurang atau frekuensinya berubah ya, frekuensi pribadinya. Oke, nah pada kasus ini itu di bagian ujung ini dilakukan modifikasi dengan menambahkan constraint ya, sehingga seperti sebelumnya saya jelaskan ya, untuk frekuensi natural atau natural frekuensi itu erat kaitannya dengan kekakuan dan massa dari objek. Jadi salah satu cara mengubah frekuensi pribadi atau natural frekuensi itu dengan cara menambah kekakuan, yaitu dengan cara memberikan constraint di bagian yang ini tadi, yang merah tadi ya, di bagian ujung ini. Nah, setelah ditambahkan constraint itu, setelah disimulasi lagi, frekuensi pribadinya akan berubah menjadi 38,7 Hz atau sekitar 348 Hz ya. Dan getaran terbesar itu terjadi di bagian tengah ini. Nah, ini masih terjadi getaran. Ya, sehingga komponen ini perlu kita modifikasi lagi. Nah, modifikasi yang kedua yaitu dengan memberikan constraint di bagian ini, tengah ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini diberi constraint, artinya dia dikaitkan dengan covernya ya mungkin. Jadi di bagian sini 4 sisi ini diberi constraint sehingga komponen ini bagian sini itu akan lebih kaku juga. Nah, setelah disimulasi, ternyata frekuensi naturalnya itu berubah menjadi 976 Hz, dan itu terjadi maksimum itu terjadi di bagian belakang sini. Nah, ini kalau kita lihat itu getarannya itu tidak terlalu besar ya, tidak ada perubahan atau displacement seperti pada yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat kan besar sekali ya displacement getaran atau amplitude. Di bagian yang pertama tadi juga besar. Nah, sedangkan yang terakhir setelah 2 kali modifikasi itu ternyata getarannya cukup sedikit ya displacementnya, dan natural frekuensinya berubah menjadi 976 Hz. Nah, ini ketika motor penggeraknya itu natural frekuensinya itu kecil, misalkan 300 atau 500, itu sudah termasuk jauh dari natural frekuensi dari komponen ini, yaitu 976 Hz, yang artinya komponen tersebut tidak akan terresonansi, sehingga getaran juga akan minimal. Nah, caranya jadi fungsinya simulasi frekuensi itu seperti itu. Jadi bagaimana kita memodifikasi komponen atau merancang komponen yang frekuensi naturalnya itu jauh dari sumber dari penggeraknya. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Jadi sebisa mungkin natural frekuensi pertama ini ya, yaitu 976 ini jauh dari penggeraknya, frekuensi dari penggeraknya. Nah, jadi ketika kita menggunakan alat ini misalkan dengan RPM 1000, kemudian frekuensi dari motor penggeraknya misalkan 500, artinya alat tersebut atau komponen ini itu tidak terjadi resonansi, sehingga getaran dari alat tersebut itu hanya terjadi pada motor penggeraknya. Sedangkan untuk komponen ini tidak terjadi getaran akibat resonansi karena frekuensinya sangat jauh dibandingkan frekuensi dari motor penggeraknya. Nah, kira-kira seperti itu nanti untuk simulasi frekuensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.